Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Alfitria dengan NIM T20187103, Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember. Di video ini, saya akan menceritakan wasiat Rasul untuk kaum Ansor dan sedikit menjelaskan hadis tentang menghormati guru. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah hadis Tarbawi yang diampu oleh Bapak Najibul Khair MAG. Yuk kita simak. Wasiat Nabi untuk kaum Ansor. Suatu ketika Az-Zuhri mengatakan bahwa Abdullah bin Ka'ab bin Malik bercerita kepadanya mengenai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang mendoakan syuhada Uhud dan mendoakan mereka juga menceritakan tentang mereka. Wasiat itu tertulis dalam sebuah hadis yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai seluruh kaum muhajirin, tetaplah kalian berbuat baik terhadap kaum Ansor, karena jumlah kalian akan terus bertambah, sedang tidak bertambah kecuali bagaimana keadaan mereka pada hari ini. Sesungguhnya kaum Ansor adalah pembelaku dan tempat menjaga rahasiaku yang berlindung kepadanya. Maka berbuat baiklah kalian kepada setiap siapa saja yang melakukan kesalahan." Nah, selanjutnya Abdullah bin Ka'ab bercerita bahwa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari mimbar lalu masuk ke dalam rumahnya, sementara keadaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah mulai kritis dan hal itu menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sadarkan diri. Pada saat itu istri-istri Rasulullah seperti Ummu Salamah dan Maimunah serta wanita-wanita muslimin lainnya seperti Asma binti Unais berkumpul di dekat Rasulullah. Begitupun paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada saat itu keadaan sudah sangat panik dan sangat mengkhawatirkan, akhirnya paman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memutuskan untuk memberikan obat kepada Rasul dengan persetujuan bersama tentunya. Kemudian selang beberapa saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai siuman. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah siuman, Rasulullah kemudian bersabda, "Siapa yang melakukan ini terhadapku?" Orang-orang lalu menjawab, "Wahai Rasulullah, pamanmu sendirilah yang melakukannya." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itu adalah obat yang dibawa oleh wanita yang datang dari Habasyah." Rasulullah bersabda lagi, "Kenapa kalian berbuat seperti itu?" Al-Abbas kemudian menjawab, "Wahai Rasulullah, kami semua khawatir dengan engkau terkena serangan penyakit pleurisy." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya, "Penyakit tersebut tidak akan Allah timpakan kepadaku." Ibnu Ishaq mengatakan kepadaku bahwa Sa'id bin Ubaid As-Sabak berkata padaku dari Muhammad bin Zaid radhiyallahu anhu, ia berkata, "Tak kala sakit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin kritis, aku dan anak buahku pulang ke Madinah. Kemudian aku menemui Rasulullah yang pada saat itu sedang diam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Beliau menengadahkan tangan ke langit, kemudian meletakkan tangannya ke tanganku. Baru di saat itulah aku sadar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mendoakanku." Jawabnya, Ibnu Ishaq kemudian mengatakan bahwa Ibnu Syihab Az-Zuhri berkata, "Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bercerita kepadaku dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, saat itu aku sering sekali mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah hanya akan mewafatkan para nabi apabila Dia sudah memberinya pilihan." Nah, demikianlah kisah Nabi yang dapat saya sampaikan. Nah, dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita harus berbuat baik kepada kaum Ansor, juga kaum muslimin dan muslimat semuanya, karena kita semua adalah saudara. Nah, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai hadis bagaimana menghormati guru, karena kita sebagai seorang murid
selain belajar dengan patuh, kita juga harus menghormati guru kita agar ilmu yang kita peroleh nantinya dapat barokah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa minna malam yujilla kabirona, wa yarham soghirona, wa yaghfir li'alimina haqqah." Kemudian, laisa minna, bukan dari kita, yujillu kabirona, tidak menghormati yang lebih tua, wayarham, dan tidak menyayangi soghirona, yang lebih muda, wayaghfir, dan tidak mengetahui la'alminni haqqo, hak seorang ulama. Jadi arti dari hadis tersebut adalah tidak termasuk golongan kami orang-orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak-hak para ulama. Nah, poin yang terkandung dalam hadisnya itu yang pertama, perintah untuk menghormati yang lebih tua. Yang kedua, perintah untuk menyayangi orang yang lebih muda. Dan yang ketiga, mereka para ulama wajib diperlakukan sesuai dengan haknya mereka, yakni dengan adab serta akhlak yang baik dari kita semua. Nah, sebagai orang pelajar kita juga harus memiliki adab dan akhlak yang baik terhadap guru kita, karena termasuk guru kita itu termasuk seorang ulama, yaitu ahli ilmu. Nah, kurang lebih demikian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.